Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Safitri Akbar, NIM 190110026, dari kelas 3A jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, melakukan tugas UAS ujian akhir semester, mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya sukai atau materi yang mencuri perhatian saya di mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak ini, yakni gangguan pada anak. Bagian kedua yakni retardasi mental. Baik, retardasi mental adalah gangguan perkembangan otak anak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata orang normal dan kemampuan melakukan keterampilan sehari-hari yang buruk. Retardasi mental juga dikenal dengan istilah kemudian gejalanya berupa seperti yang pertama kesulitan berbicara, kemudian lambat dalam mempelajari hal-hal penting seperti berpakaian, makan, minum, dan lain-lainnya. Kemudian kedua, kesulitan dalam mengendalikan emosi seperti mudah marah, mudah menangis, mudah kesal, dan lain-lainnya. Kemudian ketidakmampuan memahami konsekuensi atas tindakan yang diambil. Jadi si anak atau si penderita ketika mengambil keputusan tidak memikirkan bagaimana sebab akibatnya. Kemudian penalaran yang buruk dan sulit memecahkan suatu masalah, dalam artian bahwa anak sulit untuk memecahkan masalah atau suatu persoalan. Kemudian daya ingat yang buruk. Anak atau penderita dari retardasi mental ini memiliki daya ingat yang kurang baik atau cepat lupa. Kemudian pemulihan penderita retardasi mental. Penanganan dapat dilakukan pada pasien atau orang yang mengalami gejala ini dengan memberikan terapi khusus. Terapi yang biasa diberikan adalah Individualized Family Service Plan dan Individualized Education Program. Dalam terapi tersebut, dokter atau terapis akan melatih penderita untuk mengendalikan gejala yang dialami, misalnya kesulitan berbicara, juga memberikan bimbingan pada keluarga untuk mendampingi si penderita dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, orang tua juga dapat membantu perkembangan si penderita dengan melakukan beberapa upaya seperti yang pertama, memberikan penderita hal-hal baru dan memberikan tahu dia bahwa melakukan suatu hal secara mandiri. Jadi tidak dalam orang tua hanya mengawasi, tapi si penderita hanya bekerja atau melakukan suatu secara mandiri. Kemudian memperhatikan perkembangan penderita di sekolah dan membantu mempelajari ulang materi atau pelajaran apa yang dibelajar di sekolah. Kemudian mengikut sertakan penderita dalam aktivitas kelompok atau aktivitas yang membutuhkan kerjasama dan interaksi seperti pramuka dan organisasi-organisasi lainnya. Kemudian mencari tahu lebih dalam tentang retardasi mental, baik melalui konsultasi ke dokter atau bertanya kepada orang tua lain atau orang-orang lain yang pernah mengalami masalah seperti yang sama. Baik, pencegahan retardasi mental atau upaya positif yang dapat kita sosialisasikan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar kita, yakni upaya pencegahan agar tidak terjadi anak yang mengalami gangguan retardasi mental. Penyebab retardasi mental ini adalah gangguan perkembangan otak anak yang muncul ketika seseorang masih dalam kandungan. Ibu hamil dapat meminimalkan resiko terjadinya kondisi ini pada janinnya dengan cara agar ibu hamil di lingkungan kita juga tahu atau mengetahuinya. Kita dapat mensosialisasikan dengan memberitahukan bahwa tidak boleh merokok dan menghindari konsumsi minuman alkohol. Kemudian melakukan pemeriksaan secara rutin di dokter kandungan atau puskesmas terdekat agar mengetahui kondisi si janin dan si ibu. Kemudian mengonsumsi vitamin sesuai dengan kebutuhan, yakni sesuai dengan resep dokter atau bidan. Kemudian menjalani vaksinasi ini agar menjaga kekebalan tubuh si anak dan si ibu. Upaya ini dapat kita
diterapkan di kehidupan kita atau diterapkan di masyarakat kita agar tidak terjadinya retardasi mental ini. Untuk retardasi mental yang disebabkan oleh cedera kepala akibat kecelakaan dapat kita atasi dengan menggunakan alat pelindung seperti saat berkendara menggunakan helm, saat bekerja bangunan menggunakan topi yang sudah disediakan. Kemudian saat berolahraga juga menggunakan pakaian atau kondisi pelindung tubuh sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.